Assalamualaikum anak-anak, ini adalah Ustazah Hania. Kali ini bukan untuk belajar BK tapi untuk belajar fikih. Kaget kan? Tapi semoga Ustazah bisa ngajar kalian fikih dengan baik. Jadi tonton videonya sampai habis dan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih mengenai bab udhiyah dan akikah. Qadarullah sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran Idul Adha. Nah, materi kita hari ini terkait tentang udhiyah, yaitu kurban. Yang pertama, kita masuk ke udhiyah dulu. Nah, di udhiyah kita akan belajar apa saja. Yang pertama, definisi, kemudian hukum. Yang ketiga, binatang yang boleh dijadikan kurban. Yang keempat, syarat binatang kurban. Yang kelima, sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang keenam, waktu menyembelih kurban. Yang ketujuh, syarat orang yang berkurban. Yang kedelapan, tata cara penyembelihan hewan kurban. Langsung saja. Definisi udhiyah. Nah, udhiyah ini adalah bahasa Arabnya kurban. Nah, udhiyah ini diambil dari kata adha. Itu secara bahasa. Nah, secara makna, adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari dan duha, yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Jadi, kata udhiyah atau berkurban ini sama dengan maknanya dengan duha atau permulaan siang. Nah, yang tadi secara makna, yang selanjutnya secara syariat. Astagfirullahaladzim. Tadi sudah dijelaskan definisi udhiyah secara makna, sedangkan secara syariat udhiyah adalah sesuatu yang disembelih. Sesuatu yang disembelih itu apa? Yaitu binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Kapan hari tasyrik itu? Adalah 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, yaitu semua hari-hari tasyrik adalah waktu menyembelih kurban. Yang kedua, hukum. Apa sih hukum udhiyah itu atau berkurban itu, hukumnya apa? Udhiyah atau berkurban hukumnya adalah sunnah. Sebentar. Hukumnya sunnah. Sunnah muakkad untuk orang yang mempunyai kesanggupan. Jadi bila mampu, udhiyah adalah sunnah muakkad. Nah, seperti dalam firman Allah surah Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang ketiga, binatang apa sih yang boleh dijadikan kurban? Nah, yang pertama unta. Astagfirullah. Yang ketiga, binatang apa saja yang boleh dijadikan kurban? Apakah yang berkaki 4 saja ataukah hanya yang berkaki 2? Apakah kita boleh nih kurban ayam gitu? Nah, ini syarat binatang yang boleh dijadikan kurban. Yang pertama, boleh berkurban unta. Syaratnya umurnya harus 5-6 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau, perkiraan umurnya 2 tahun ke atas. Yang ketiga, kambing atau domba, yang perkiraan umurnya 1-2 tahun. Lanjut, yang keempat, syarat binatang kurban. Apa saja syaratnya? Yang pertama, harus sehat, tidak berpenyakit dan tidak cacat. Kemudian, jika ada binatang-binatang yang pincang, sakit, kurus, buta, telinga putus, lidah putus, nah, jika kekurangan tersebut tanpa jelas,
maka tidak boleh berkurban. Nah, seperti itu ya. Itu syarat binatang kurban tadi. Jika kita mau kurban unta, kambing atau sapi, kita lihat dulu apakah sehat atau tidak. Lanjut ke sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. Nah, ini tadi ya kita bahas. Yang pertama, jika bermata sebelah atau buta, kemudian jika pincang, amat kurus karena penyakit dan berpenyakit parah, berarti tidak memenuhi syarat untuk dijadikan binatang kurban. Lanjut, waktunya kapan saja? Waktu menyembelih kurban adalah di tanggal 10 Zulhijjah, mulai dari terbit matahari sampai 13 Zulhijjah, di terbenamnya matahari pada saat 13 Zulhijjah. Kemudian yang ke-7, syarat orang yang berkurban. Apa saja orang-orang yang berkurban ini? Syaratnya, yang pertama, seorang muslim atau muslimah usianya sudah baligh, berakal, dan mampu. Nah, itu saja syaratnya. Kemudian kita masuk ke tata cara menyembelih hewan kurban. Nah, bisa kita saksikan. Jika memang butuh informasinya, bisa di pause, kita baca. Tata caranya ada 1. Nah, ini syarat penyembelihan hewan kurban saat COVID-19. Kita lanjut saja ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akikah. Apa saja yang akan kita bahas mengenai akikah? Yang pertama, definisi. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, binatang yang sah menjadi akikah. Yang keempat, hal yang baik dilakukan sewaktu anak baru lahir. Yang pertama, apa itu akikah? Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7. Kalau misalnya tadi udhiyah atau kurban itu di hari tasyrik atau di hari raya Idul Adha. Nah, menyembelih hewan itu akikah itu adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari hari lahirnya anak baik laki-laki maupun perempuan. Maaf. Nah, seperti itu ya. Nah, hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah bagi orang yang menanggung nafkah si anak. Orang tua atau siapapun yang menanggung nafkah anak itu wajib, hukumnya adalah sunnah memberikan akikah. Untuk laki-laki hendaklah menyembelih 2 ekor kambing dan perempuan seekor kambing saja. Nah, yang sah menjadi akikah apa? Yang sah menjadi akikah itu hewannya apa aja? Binatang yang sah menjadi akikah sama dengan keadaan binatang yang sah untuk kurban. Jadi sama dengan ketentuan binatang kurban itu adalah binatang yang sah menjadi akikah. Nah, ini ada 2 hal baik yang bisa dilakukan ketika anak baru lahir. Yang pertama, hendaklah disuapi dengan sesuatu yang manis, dan yang kedua, dibacakan azan di dekat telinga kanan dan iqomah di telinga yang sebelah kiri. Nah, ini ada tugas, Ustazah cantumkan di description box, silahkan diklik, diselesaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsir. Jika ada pertanyaan bisa hubungi Ustadz dan Ustazah via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.